Akhirnya nama artis-artis yang terlibat Rafael Alun dibongkar DPR. Siapa saja? Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa barang mewah yang tentunya nanti pada saatnya akan kita hadirkan di sini pada saat konvers rencananya seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri apa sih sebetulnya yang kami temukan. Tapi karena memang saya nggak kenal dengan artis satupun, saya nggak punya koneksi dengan artis manapun, jadi silahkan disikapi artis itu siapa, karena saya sendiri tidak pernah mengenal artis. Untuk membantu bapak-bapak di KPK atas himbauannya kepada netizen dan warganet bahwa beberapa aset dari Rafael yang terperiksa itu kami sudah sebutkan di dalam. Ternyata Rafael mengakses ada orang kaya baru yang mengendalikan bisnis, modal dasarnya aja 170-an miliar, lalu bisnis ini angkanya triliun. Mengalir, nanti kita lihat kepada nama-nama artis itu mengalir, kita dalami itu kegiatannya apa. Patutkah si artis itu menduga ada sesuatu yang nggak pas nih? Ini artis itu kan harus tahu bahwa ini dia kerjasama dengan pegawai pajak yang eselon 3. Kemudian mungkin memasukkan uangnya kan banyak tuh, kalau nggak salah kan ada yang modalnya 170 miliar. Kan itu kan harusnya dia tahu kan. Nggak mungkin lah 170 miliar untuk eselon 3 gitu kan, tapi dia terima saja dan kemudian dia juga mendapatkan keuntungan dari itu. Berarti Ahmad Sahroni, Wakil Presiden Komisi 3 DPR RI, meminta penegak hukum segera mengusut informasi dugaan keterlibatan sejumlah selebriti dalam kasus mantan Direktur Jenderal Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo. Meminta seluruh aparat penegak hukum yang berwenang terutama KPK untuk segera melakukan pendalaman lebih jauh terkait dugaan ini, kata Sahroni. Pasalnya cukup banyak dugaan bahwa RAT telah menjerat artis untuk melakukan praktik yang merugikan seperti yang diketahui oleh Indonesian Audit Watch. Sampai ketemu angka 25 orang itu kan luar biasa, berarti permainannya, jadi mohon usut sampai tuntas seluruh pihak-pihak yang diduga terlibat. Demikian ujarnya. Sahroni juga berharap masyarakat tetap mengikuti tokoh masyarakat, khususnya PNS dan tokoh masyarakat yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Dia menemukan tren patroli netizen sangat efektif dalam membantu penegak hukum menyelidiki kesalahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Sekarang ini netizen kita makin hebat-hebat dan canggih, dan saya setuju itu untuk terus dilakukan. Jadi kita bantu aparat penegak hukum menemukan kejanggalan-kejanggalan terutama yang datang dari tokoh-tokoh publik. Viralitas yang diciptakan oleh patroli netizen katanya mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti lebih cepat, karena kalau viral, saya yakin akan dipercepat. Demikian kata Sahroni. Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin secara resmi menangkap mantan Direktur Jenderal dan Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo dan memasang rompi orange bertuliskan tahanan KPK. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 3 April 2023 sampai dengan 23 April 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, kata Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta pada Senin. KPK mengungkapkan Rafael Alun Trisambodo diduga menerima suap melalui perusahaan konsultan pajak milik RAT, juga diduga memiliki beberapa perusahaan diantaranya PT AMI atau Arta Mega Eka Dana yang bergerak di bidang jasa akuntansi dan konsultan pajak. Demikian katanya. Firly mengungkapkan pihak-pihak yang menggunakan jasa PT AMI merupakan wajib pajak yang diduga memiliki masalah perpajakan, terutama terkait kewajiban penyampaian SPT kepada pemerintah melalui Direktur Pajak. Penyidik KPK menemukan Rafael diduga menerima aliran dana sebesar $90.000 melalui PT AMI. Jujur dan kooperatif menjalani pemeriksaan penyidik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan istrinya, Ernie Mega Torondek, malah menangis menarik simpati publik. Tangisan itu diduga sebagai modus keduanya untuk tak ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tangisan itu juga merupakan gaya lama para koruptor dapat mengaburkan perhatian penyidik dalam proses pemeriksaan.
Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, belum tentu tersangka yang mengumbar kesedihan mau terus terang terkait kasus korupsi yang menjeratnya saat diperiksa penyidik. Biasanya kalau sudah nangis segitu pikiran kita kan, wah ini orang mikirin keluarga, pasti mau ngomong jujur biar hukuman ringan, bongkar kasus korupsinya, siapa saja pelakunya, modusnya, ternyata nggak juga, kata Yudi. Malah bilang saya nggak korupsi, dijebak banyak orang, nggak suka karir saya dan lain-lain, sambung Yudi. Sebelum ditahan, Rafael dan istrinya sempat melakukan wawancara bersama sejumlah media massa saat itu mantan penjabat Direktur Jenderal Pajak itu dan istrinya menangis menceritakan kondisi kehidupan mereka setelah terjerat kasus gratifikasi itu. Menurut Yudi, taktik buat mencari simpati yang dilakukan oleh para tersangka korupsi hanya untuk menunda pemeriksaan. Akan tetapi menurut pengalaman Yudi, penyidik tak bakal mudah luluh dengan sikap para tersangka korupsi itu. Sebelumnya diberitakan Rafael diduga mendapatkan uang diduga gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan jasa konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Caranya adalah Rafael menggunakan kewenangannya sebagai penyidik pegawai negeri sipil sejak 2005 untuk mengarahkan wajib pajak bermasalah buat menjadi klien PT AMI. Diduga melalui perusahaan itu terjadi kong-kali-kong antara wajib pajak bermasalah dan Rafael. Melalui cara itu Rafael diduga mendapatkan gratifikasi. Istri Rafael, Ernie Meike Torondeh pun berpeluang mengikuti jejak sang suami yang saat ini tengah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi. Sebab selain menjerat Rafael dengan pasal gratifikasi, penyidik KPK juga menggunakan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang kepada sang mantan pejabat pajak itu. Ernie juga pernah dimintai keterangan pada 24 Maret 2023 lalu oleh penyidik KPK. Saat itu kasus dugaan harta tak wajar Rafael masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan terjadinya pencucian uang semakin menguat setelah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan mereka menemukan banyak aset Rafael yang diatasnamakan istrinya. Aset Rafael yang diatasnamakan Ernie termasuk kepemilikan saham pada perusahaan properti di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, proses penyidikan terhadap kasus gratifikasi Rafael masih berlangsung. Dugaan kekayaan tidak wajar Rafael terungkap setelah salah satu anaknya, Mario Dandi Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan David. Kasus harta tak wajar Rafael itu juga merembet kepada terungkapnya dugaan penyimpangan lain di Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Salah satu alasan mengapa mereka memutuskan menahan Rafael adalah khawatir tersangka melarikan diri karena kapasitas dan kemampuannya. Dalam kasus itu, KPK menyita safe deposit box Rafael yang berisi uang senilai 32,2 miliar rupiah dalam bentuk mata uang euro, dolar AS, dan dolar Singapura.